Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vanessa Al-Qadri dengan NIM S1S1227071. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah aljabar linear dengan judul citra digital dan juga ruang vektor. Nah, yang pertama adalah citra digital. Jadi tujuan kami mempelajari ini adalah untuk kami mengetahui implementasi sebenarnya dalam citra digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil citra digital itu um, steganografis adalah implementasinya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian steganografis, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya citra digital itu apa. Nah, kalau di latar belakang ini, citra digital adalah representasi visual dari objek atau scan yang dikodekan dalam bentuk digital yang terdiri dari sejumlah piksel atau elemen gambar diskret. Citra digital terdiri dari berbagai piksel yang masing-masing memiliki nilai intensitas yang mereprediksikan warna atau kecerahan titik tersebut. Pengolahan citra digital melibatkan sejumlah teknik dan algoritma untuk memanipulasi citra, seperti penghilangan noise, penguatan kontras, segmentasi objek, pengenalan pola, dan masih banyak lagi. Nah, citra digital itu memiliki sejumlah titik warna. Pada umumnya, citra berwarna direpresentasikan dengan 3 elemen warna, yaitu red atau merah, yang kedua green atau hijau, dan yang ketiga blue atau biru. Nah, jadi kalau kita merujuk pada teori-teori para ahli, di sini ada dari Rafael C. Gonzalez and Richard E. Watts. Dia mengatakan bahwa sebuah citra adalah representasi visual dari dunia nyata yang terekam melalui suatu perangkat penginderaan atau direpresentasikan sebagai suatu array 2 dimensi atau multidimensi diskret. Nah, ada juga para ahli yang bernama Azriel Rosenfeld. Dia mengatakan bahwa sebuah citra adalah representasi spesial dari suatu objek atau scan atau suatu representasi transformasional, misalnya Fourier dari objek atau scan. Nah, ada lagi juga dari William K. Pratt. Dia mengatakan citra adalah suatu representasi 2 dimensi dari suatu objek, biasanya pada bidang permukaan datar seperti selebar kertas atau layar komputer. Nah, itu adalah teori-teori citra digital, karena citra digital itu kan terdiri dari citra atau image atau foto begitu, dan itu yang saya sebutkan tadi adalah teori-teori dari para ahli. Sebenarnya masih banyak lagi teori-teori para ahli, namun saya mengambil cuma tiga dari sekian banyak teori para ahli. Nah, selanjutnya saya akan melanjut ke steganografis. Seperti saya katakan tadi bahwa steganografis ini salah satu implementasi citra digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah beberapa definisi tentang steganografis menurut para ahli. Kalau menurut Neil F. Johnson, Zoran Durik, and Susil Jajodia, steganografi adalah ilmu yang berhubungan dengan penyembunyian pesan atau data dalam suatu media tanpa menarik perhatian orang yang tidak berwenang. Jadi maksudnya ini saya bisa menyimpulkan bahwa steganografis itu adalah sebuah foto yang menyimpan pesan tersembunyi, dan itu hanya bisa ditahu atau dibuka oleh orang-orang yang berwenang atau mengetahui bahwa itu adalah pesan steganografis. Nah, yang kedua ada dari Ingemar Kos, Matthew L. Miller, Jeffrey Ablom, Jessica Friedrich, and Tom Keller mengatakan bahwa steganografis adalah seni dan ilmu tentang menyembunyikan pesan atau data rahasia dalam suatu media yang tampaknya tidak mencurigakan. Nah, di sini juga ada dari Katzenbeiser dan Petit Colas mengatakan bahwa steganografis adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan pesan atau data sensitif dalam suatu objek atau media yang lain dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan pesan tersebut. Nah, dari perkataan-perkataan para ahli tadi bisa ditarik sebuah benang merah bahwa steganografis adalah seni dari ilmu
seni dan ilmu menyembunyikan pesan atau data rahasia dalam suatu media tanpa menarik perhatian orang yang tidak berwenang. Teknik ini melibatkan pengubahan atau penyisipan informasi rahasia ke dalam media yang tampaknya tidak berhubungan seperti gambar, audio, teks, atau video. Konsep pengolahan steganografi dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya itu media cover, carrier and payload, metode penyisipan kapasitas dan kualitas, keamanan dan deteksi, dan steganalisis. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai penerapan steganografis dalam citra digital. Jadi steganografis merupakan ilmu seperti dikatakan tadi bahwa ilmu dan seni dalam menyembunyikan sebuah pesan. Nah, dalam steganografis terdapat dua proses dalam mengeksekusinya, yaitu ada encode data dan decode data. Pada encode data, setiap byte dapat diubah menjadi kode biner 8 bit menggunakan nilai ASCII, kemudian bisa dibaca dari kiri ke kanan dalam kelompok 3 yang berisi 9 nilai. 8 nilai pertama digunakan untuk menyimpan data biner, nilai dibuat ganjil jika satu terjadi dan dibuat genap jika 0 terjadi. Nah, nah ini mungkin langsung ke contohnya ya. Jadi contohnya itu pada foto ini. Nah, ini adalah foto saya yang dimana saya belum memiliki pesan. Di sini memang foto ini belum memiliki pesan, dan yang ini juga adalah foto saya yang dimana terdapat pesan. Kalau dilihat secara kasat mata, foto yang sebelum dan sesudah ada pesan ini seperti tidak ada bedanya sama sekali. Namun jika orang-orang yang mengetahui steganografis, dia bisa mengetahui perbedaannya bahwa di dalam yang sudah ada pesan ini terdapat pesan tersembunyi. Nah, itu adalah salah satu implementasinya steganografis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bagian selanjutnya. Jadi ini apa? Jadi ini adalah salah satu pemrogramannya. Di sini pemrogramannya yang ini sangat panjang dalam keeksekusiannya. Nah, di sini. Nah, berikut adalah codingan dari implementasi steganografis dalam citra digital. Sekarang kita masuk pada codingan dari implementasi steganografis dalam citra digital. Nah, di sini saya sudah menuliskan langkah-langkahnya pada komentar. Jadi yang pertama adalah kita mengimport semua library yang dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa library yang dibutuhkan. Kedua, hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah mengubah teks terenkripsi ini menjadi bentuk biner. Untuk melakukan ini, kami atau kita akan mendefinisikan fungsi str2bin yang akan mengubah teks apapun menjadi biner, mengembalikan representasi benar dari string. Jadi yang ini adalah maksudnya dalam ini yang fungsi ini itu mengembalikan representasi benar dari string. Yang ketiga adalah tugas kita selanjutnya mendefinisikan fungsi decode untuk mengambil data yang disandikan dari gambar dengan memberikan kata sandi yang benar. Namun sebelum mengimplementasikan fungsi decode, kita akan mendefinisikan fungsi bind to string yang dapat mengubah data biner menjadi string text. Nah, ini adalah codingannya mengembalikan representasi teks dari string biner. Selanjutnya yang keempat adalah sekarang kita akan mendefinisikan fungsi encode untuk melakukan proses encoding dan fungsi decode. Untuk mengambil data dari yang di encode, jadi kita harus mendefinisikan fungsi encode ini terlebih dahulu. Hal yang pertama yang ingin kita lakukan di dalam fungsi encode adalah menenkripsi data rahasia menjadi teks tersembunyi. Untuk melakukan ini, kami akan mendefinisikan fungsi yang disebut encrypt decrypt yang akan mengambil string dan kata sandi sebagai input dan kemudian akan menenkripsi atau mendekripsi data berdasarkan mode default.
Mode default diatur untuk encrypt atau mode encrypt. Mengembalikan bentuk string terenkripsi dan deskripsi tergantung pada input mode. Um, Selanjutnya sini adalah bagian-bagian um, ini adalah bagian-bagian codingannya. Ini mengkodekan data rahasia dalam gambar, jadi kita memasukkan paspor, kemudian di sini um, bagian-bagiannya ini sangat panjang. um, nah sekarang ketika di bagian setelah encode tadi, sekarang saatnya untuk mendefinisikan fungsi record. Kita harus mengekstrak data rahasia dari gambar dan telah diinput. Jadi data tadi itu kita masukkan sebuah pesan rahasia. Selanjutnya jika 32 bit pertama di ekstraksi itu adalah ukuran data kita, sekarang ekstraksi data asli. Ini adalah bentuk codingannya dan jika dengan pemrograman berbasis menu yang akan menggunakan fungsi-fungsi ini untuk melakukan steganografi pada sebuah gambar. Ini dia. Oke. Jadi ada catatan dalam sebuah codingan data. Jadi gambar keluaran harus disimpan dalam format PNG dengan ekstensi .png. Jika tidak, konversi JPEG atau menggunakan mungkin menempatkan gambar saat menulis nilai pixel. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan proses steganografi karena kompresi data mengubah nilai pixel. Nah, setelah itu bagian penutupnya adalah ditarik kesimpulan bahwa pengolahan citra atau image processing adalah sebuah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan analisis, manipulasi, dan pemrosesan gambar digital. Konsep pengolahan citra dilakukan beberapa cara, yaitu representasi citra, transformasi citra, peningkatan citra, segmentasi citra, ekstraksi fitur, restorasi citra, konspirasi citra, dan analisis dan pengolahan pola. Steganografi adalah seni dari ilmu menyembunyikan pesan atau data rahasia dalam suatu media tanpa menarik perhatian orang yang tidak berwenang. Teknik ini melibatkan pengubahan atau penyisipan informasi rahasia ke dalam media yang tampaknya tidak berhubungan seperti gambar, audio, teks, atau video. Konsep pengolahan steganografis dapat dilakukan beberapa cara, yaitu media covert, carrier MTU load, metode penyisipan, kapasitas dan kualitas, keamanan dan deteksi, dan steganalisis. Steganografi merupakan ilmu dan seni dalam menyembunyikan sebuah pesan. Teknik ini menggunakan kriptografi dan gambar dalam pengerjaannya. Gambar akan sedemikian rupa sehingga pesan rahasia masuk ke dalam gambar. Gambar yang telah disusupi pesan ini secara atau Anda akan terlihat sama dengan gambar yang belum disusupi pesan rahasia. Nah, untuk lebih pahamnya kita melangkah pada codingan langsungnya atau implementasiannya. Jadi ini adalah salah satu um, implementasinya, itu steganografi. Nah, saya membuatnya di dalam Visual Studio Code dan di sini ada foto. Ini adalah foto JPG yang dimana foto ini adalah foto yang tidak mengandung pesan, sementara ini adalah profil PNG yang dimana ini saya sudah lakukan terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan pesan. Nah, kita berangkat saja karena saya akan membuat juga terlebih dahulu bagaimana cara kita memasukkan pesan dalam sebuah foto dengan menggunakan codingan ini. Oke, yang pertama adalah kita run. Nah, setelah kita run, coba. Nah, di sini ada pilihan ketik 1 atau 2 untuk memilih
encrypt atau decrypt. Nah, jadi kalau kita memilih encrypt itu kita akan memasukkan sebuah pesan rahasia, dan sementara kalau kita memasukkan decrypt adalah kita akan membuka pesan dari cloud tersebut. Nah, saya akan mencoba nomor satu terlebih dahulu. Nah, masukkan gambar yang dipilih, silakan input lokasi gambar disertakan eksistensi JP atau JPG atau PNG. Nah, jadi kita masukkan gambar yang dipilih. Jadi ini kan kita mau masukkan apa ya? Kita mau masukkan sebuah pesan dalam foto ya. Jadi saya ambil profil ini, profil JPG, JPEG. Jadi di sini tuh uh, lokasinya itu yang di bagian H, proyek Afgan Citra Digital profil .jpeg. Nah, seperti itu loh H. Terus H proyek 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 Afgan Citra Digital Afgan PY. Citra Digital profil itu EG. Setelah itu kita enter, kemudian masukkan gambar yang dipilih. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan pesan rahasia. Nah, misalnya saya masukkan halo, nama saya Muhammad Al. Selanjutnya kita masukkan paspornya, misalnya paspornya adalah Anes. Selanjutnya masukkan nama gambar yang akan di outputkan, silakan inputkan lokasi gambar eksistensi wajib PNG. Nah, kita membuat sebuah file baru dengan nama yang baru. Bukan saya, maksudnya foto baru dengan nama baru. Misalnya saya tulis Anes PNG, kita enter. Nah, encode-nya telah sukses, jadi artinya kita sudah memasukkan pesan tersebut dan sukses. Nah, untuk membuktikannya selanjutnya kita melakukannya lagi untuk membuka pesan tersebut. Nah, di sini kan sudah tadi satu encrypt. Nah, sekarang kita bagian 2 decrypt. Nah, kita silakan input lokasi, jadi kita input lokasinya. Nah, ini lokasinya itu tanpa diklik ya, ini PNG minus PNG. Kemudian kita masukkan paspornya adalah Vanes. Nah, ini decrypt datanya. Ini adalah pesannya, halo, nama saya Muhammad Vanes Al-Kadri. Nah, untuk mencoba membuktikannya lagi, saya akan membuka yang profil PNG ini. Kita mulai saya pilih 2 lagi, terus kita inputkan lokasinya. Nah, paspornya nanti yang saya pernah berikan adalah Afgan. Nah, ini ketika kita masukkan paspornya salah, maka hasilnya error atau paspor yang anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Kita coba lagi. Kita pilih 2 dan nah, dia mengeluarkan nilai mengeluarkan pesan halo nama saya Afgan. Nah, itu adalah pesan dalam profil yang saya buat. Nah, itulah presentasi mengenai Citra Digital. Selanjutnya saya akan masuk pada ruang vektor.
Nah, pada ruang vektor ini kita masuk ke materinya saja. Nah, di dalam latar belakang, ruang vektor merupakan konsep fundamental dalam matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara objek-objek vektor. Nah, konsep ruang vektor diperluas dari konsep vektor dalam geometri Euklidean menjadi struktur matematika yang lebih umum yang digunakan dalam berbagai bidang seperti aljabar linear, analisis fungsional, dan komputer grafik. Nah, secara umum, vector space atau ruang vektor adalah himpunan objek yang disebut vektor, dilengkapi dengan dua operasi, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar yang memenuhi serangkaian sifat-sifat tertentu. Dalam aljabar linear, ruang vektor digunakan sebagai konsep dasar untuk mempelajari hubungan antara objek-objek vektor dan operasi-operasi yang terkait dengan mereka. Ruang vektor dalam aljabar linear adalah himpunan vektor yang memenuhi aksioma-aksioma vector space, di mana operasi-operasi seperti penjumlahan vektor dan perkalian skalar dapat diterapkan. Nah, itu adalah latar belakang. Nah, ini adalah teorinya. Nah, teorinya itu ada ruang vektor di sini. um, ya jauh-jauh beda dari penjelasan latar belakang bahwa ruang vektor adalah himpunan objek dan juga dia memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, di sini itu ada contoh paling umum dari ruang vektor adalah ruang vektor dalam dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, ruang vektor dalam dua dimensi dapat direpresentasikan sebagai pasangan bilangan x, y, sedangkan ruang vektor dalam tiga dimensi dapat direpresentasikan sebagai triplet bilangan x, y, z. Contoh lain dari ruang vektor meliputi ruang matriks, ruang polinomial, dan juga ruang fungsi. Di sini tentunya di dalam ruang vektor itu ada matriks substitusi, di mana dikenal sebagai teori matriks persamaan linear, adalah cabang dari aljabar linear yang mempelajari hubungan antara matriks dan sistem persamaan linear. Teori ini berfokus pada penggunaan matriks untuk merepresentasikan dan memecahkan sistem persamaan linear. Nah, ini dia contohnya adalah sebuah sistem persamaan linear dapat disusun seperti ini. Selanjutnya adalah pemodelan ruang vektor. Di sini model ruang vektor merupakan satu metode yang cukup banyak digunakan dalam sistem information retrieval. Namun karena konsep information filtering memiliki prinsip mirip dengan information retrieval, maka model ruang vektor ini juga dapat diimplementasikan pada aplikasi information filtering. Dengan menggunakan model ruang vektor, dokumen-dokumen yang ada dan profil menggunakan dipetakan menjadi n dimensi vektor. Nah, itu dia um, implementasi tahap teorinya. Ini juga ya langsung ke sini. Itu adalah teorinya. Sekarang kita masuk ke implementasian ruang vektor. Jadi gini, di implementasi ruang vektor ini saya mengambil sebuah perbandingan antara dokumen-dokumen seperti itu. Maksudnya apa? Ketika kita seperti searching di Google gitu, ketika kita memasukkan sebuah kata kunci yang ingin kita cari, maka akan memunculkan program akan memunculkan dokumen-dokumen yang memiliki kemiripan dari kata kunci yang kita cari. Nah, di sini saya memiliki 4 dokumen. Nah, 4 dokumen ini adalah program studi teknik informatika ada di UHO. Nah, dokumen 2 program berbasis web, yang dokumen 3 web score, web service, dan web software adalah materi penting dalam program di UHO. Yang keempat dokumen 4 adalah UHO memiliki program studi teknik informatika dan ada mata kuliah web programming. Dan di sini adalah rumus-rumus yang harus kita lakukan. Jadi ini adalah saya lakukan secara manual.
menghitung term frekuensi. Jadi di sini adalah perhitungannya TF-nya. Selanjutnya di sini habis setelah kita melakukan menyelesaikan um, yang rumus pertama itu setelah kita menghitung inverse document frekuensi dia, di mana rumusnya adalah log n per dfi. Nah, dfi ini adalah inverse document frekuensi, n adalah jumlah dokumen, dfi adalah df index ini adalah banyaknya dokumen dalam koleksi di mana term ti muncul di dalamnya. Nah, itu ini sebenarnya seperti matematika ya, tinggal kalian masukin aja. Misalnya dia n nya itu adalah 4, dia 4 maksudnya di sini n nya itu 4. Nah, TFI ini adalah ini 1, 2, 3, 4. Dia itu perhitungan bahwa di dokumen 1 ada kata kuncinya, di dokumen 2 ada, di dokumen 3 ada, di dokumen 4 ada. Nah, dia tuh bernilai 4. Nah, itu kita logkan. Nah, ini adalah jumlah dokumen, dokumennya kan 4. Dokumennya itu 1, 2, 3, 4. Jadi 4 di log 4 itu kan 4 lagi 4 kan 0. Nah, 0 kalau di lognya kan langsung sama dengan 0 juga kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke rumus ketiga. Jadi ini saya mengambil semuanya ya. Kita menghitung term frekuensi infradokumen frekuensi TFIDF. Nah, itu dia disimbolkan apa ya, WIJ ini adalah bobot dokumen, TFIJ ini adalah banyaknya kemunculan term, TI pada dokumen, DJN adalah jumlah dokumen, DFI adalah banyaknya dokumen dalam koleksi di mana term T muncul di dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi kita sudah dapatnya lognya, kan sudah ada hasil lognya, log n dfi. Nah, itu kita kalikan dengan TFIJ. Nah, TFIJ adalah banyaknya dokumen muncul frame. Nah, jadi kan dia banyaknya muncul ini, banyaknya muncul ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, TF itu dia, jadi kan di sini TF ketiga kata tadi, TF di sini, TF di sini mana ya? Nah, ini adalah TF-nya. TF itu sama dengan TFIJ. Nah, jadi yang perlu diketahui bahwa TF itu ini. Nah, TF-nya itu ini yang di dokumen 1 adalah 1, di dokumen 2 adalah 1, di dokumen 3 adalah 1, di dokumen 4 adalah 1, itu adalah TF. Nah, jadi untuk itu yang di bagian ini, di bagian ketiga ini, yang satu, dokumen 1 ini kita kalikan dengan yang lognya DFI nanti sama dengan 0. Begitu juga yang dokumen 2 dikalikan dengan NIDFI, begitu juga dokumen 3 dan juga dokumen 4. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya akan membentuk W atau WIJ. Nah, WIJ itu adalah sebuah apa ya, adalah bobot dokumen gitu, bobotnya. Selanjutnya kita berangkat ke rumus keempat. Jadi kalau di rumus keempat itu ya kita menghitung jarak dokumen. Nah, dimana jarak dokumen itu dirumuskan oleh sigma WIJ pangkat kuadrat. Nah, di dokumen 1 itu ini adalah hasilnya, ini setelah kita jumlahkan semua dari dokumen 1, di dokumen 1 itu kita jumlahkan WIJ nya itu, maka hasilnya di sini yang ini adalah sigmanya yang sudah dipangkat 2 kan, ini adalah hasilnya, dan ini
ketika dikuadratkan. Ini dikuadratkan ketika kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan atau penyumbang keseluruhan WIJ kuadrat gitu. Ini itu hasilnya dari penjumlahan WIJ pada dokumen 1, kemudian dikuadratkan hasil seperti ini, dan kemudian diakarkan ala di bawah ini seperti hasilnya. Itu adalah untuk menghitung jarak dokumen. Selanjutnya kita menghitung query, di mana query adalah jarak query yang ini. WIK adalah bobot query dan dokumen I. Sebagai contoh dalam kasus ini adalah kita akan memasukkan query. Jadi di sini kita memasukkan sebuah query untuk melihat kalau kita masukkan query ini dokumen mana yang akan pertama muncul. Nah, di sini sebagai contoh dalam kasus ini adalah kita memasukkan web programming di program studi teknik informatika. Nah, pertama kita perlu menghitung pembobotan nilai trim frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TFIDF. Rumus bobot dokumen query KI WIK jumlah frekuensi TF maksimal frekuensi dikali IDF. Jadi kita lakukan seperti tadi, ya seperti yang dijelaskan di atas. Kita pada query web programming di program studi teknik informatika itu. Ini saya sudah lakukan. Nah, ini adalah seperti ini. Kemudian nah, selanjutnya kita menghitung jarak query-nya seperti yang di atas tadi, seperti ini. Lalu kita menghitung pengukuran. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ini apa namanya, jarak query-nya, kita bisa menghitung pengukuran similaritas query dokumen. Nah, di similaritas query dokumen itu adalah kayak kecocokan antara dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 begitu. Nah, setelah kita menghitung kan rumusnya DJP per ini kayak nilai mutlak sih, kayak DJ dikali Q adalah jarak query dan jarak itu. Nah, jadi adalah penyebut antara query dan dokumen. Jadi jarak dokumen dan jarak query dikali jadi di sini DJQ ini adalah perkalian antara jarak query dan jarak perkalian query dan juga dokumennya, kemudian dibagi jarak query dikali jarak dokumennya. Nah, itu sama dengan seperti ini hasilnya, sigma WIK dikali WIJ di per akar sigma WIJ kuadrat dikali sigma WIK kuadrat. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari perkalian WIK dan WIJ. Nah, kan WIJ itu yang ingin kebentukan yang di bagian atas ini, WIJ itu ini adalah hasilnya ketika kita mencarikan WIK adalah maksudnya query-nya kita, hasil dari dokumennya kita yang tadi kita kalikan dengan yang query dengan yang dokumen. Jadi kayak maksudnya yang ini ya ini yang di bawah. Kita kalikan dengan yang miringnya dokumen itu adalah seperti ini. Adalah hasilnya. Nah, di bagian sini itu adalah sigmanya ketika sudah dikumpulkan WIK dan WIJ ini disigmakan, dijumlahkan dalam hasilnya. Kemudian yang ini adalah ketika sigma WIK ketika WIJ kuadrat dikali WIK kuadrat
em, di diakarkan, kemudian di sini yang di bawahnya itu adalah hasil similaritasnya. Nah, dari hasil perhitungan saya bagi berikut. Jadi perhitungannya di D1 itu, dokumen 1 itu dia um, 0,9348, D2 nya adalah 0,0429, D3 nya adalah 00786, dan D4 nya adalah 0,4379. Nah, kemudian setelah begini kita urutkan hasilnya. Nah, di sini adalah 0,9348 adalah dokumen 1, kemudian dokumen 4, kemudian dokumen 3, kemudian dokumen 2. Nah, maka ketika kita mencari web programming di program studi teknik informatika, yang akan tampil adalah dokumen dengan urutan begini. Nah, hasil akhirnya adalah urutannya yang kedua adalah D1, kemudian D2, kemudian D3, kemudian D4, kemudian D3, kemudian D2. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke penutupan. Jadi kalau kita kesimpulannya adalah ruang vektor adalah himpunan objek, biasanya disebut vektor yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Untuk suatu himpunan objek menjadi ruang vektor harus memenuhi aksioma-aksioma ruang vektor yang terdiri dari sifat-sifat penutupan terhadap penjumlahan vektor dan perkalian skalar, komutativitas, asosiasivitas, distributivitas, dan keberadaan elemen-elemen identitas. Matriks substitusi juga dikenal sebagai teori matrik persamaan. Persamaan linear adalah cabang dari aljabar linear yang mempelajari hubungan antara matriks dan sistem persamaan linear. Teori ini berfokus pada penggunaan matriks untuk merepresentasikan dan memecahkan sistem persamaan linear. Salah satu contoh implementasinya adalah vector space dalam kehidupan manusia sehari-hari. Vector space model ada dengan mengukur kemiripan kalimat. Kemiripan kalimat dapat dihitung dengan menggunakan FSM. Nah, agar lebih paham lagi, kita langsung ke implementasi codingannya. Jadi ini adalah codingannya yang telah saya buat. Ini adalah codingannya. Jadi yang di sini tuh di codingannya itu kita harus memasukkan kelima-limanya. Jadi di web program yang di program studi teknik informatika itu yang tadi kita jadikan query itu saya masukkan sebagai dokumen pertama, dan program studi teknik informatika ada di UHO saya jadikan dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5. Jadi yang jadi pembanding dokumen 1 di makalah tadi itu saya jadikan dokumen 2, dokumen 2 yang di makalah saya jadikan dokumen 3, dokumen 3 di makalah saya jadikan dokumen 4, dan dokumen yang ada yang di makalah 4 saya jadikan dokumen 5. Nah, kita implementasikan, jadi kita run. Ya, tunggu bentar. Nah, ini dia muncul similaritas antara dokumen 1 dan dokumen 5. Itu adalah dokumen 1 dan dokumen, maaf karena ini headless. Nah, jadi kita lebih berfokus ke dokumen 1 ya. Jadi untuk dokumen 1 dan dokumen 2 itu dia 0,669. Untuk satu dalam dokumen 3 dia 0,0286. Kemudian di dokumen
satu dengan dokumen 5 dia 0,354. Nah, tunggu, dokumen 4 mana ya, 1 dan 4. Nah ini kayaknya kesalahan ya guys. Jadi dokumen 1 dan dokumen 4 itu adalah 309. Nah di sini kan saya katakan bahwa ini yang dua ini adalah dokumen satu seperti yang di makalah. Dia yang pertama seperti yang di makalah benar. Yang kemudian yang di makalah itu yang muncul kan apa ya? Yang muncul setelah dokumen satu itu yang muncul setelah dokumen satu itu muncul apa? Nah, dokumen 4 berarti kalau di codingan itu dia jadi dokumen 5. Dokumen 5 mana ya? Nah, dokumen 5 dia 3,5. Oke, dia benar, berarti dokumen 5 nya dia masuk. Yang kedua dan yang ketiga adalah dokumen 3, dan yang di codingan adalah dokumen 4. Kan di makalah kan 3 dulu ya, kalau di makalah iya 3, berarti kalau di codingan dia 4. Nah berarti betul, dan ini adalah dokumen terakhir adalah yang menjadi di dokumen 2 di makalah. Nah itulah implementasi dari ruang vektor. Jadi ruang vektor itu sebenarnya dia bertujuan, salah satu implementasi yang dilakukan adalah ruang vektor model. Nah ruang vektor model ini dia tujuannya adalah sebenarnya ketika kita mencari sebuah query, dia akan memunculkan dokumen-dokumen yang lebih terkait atau yang memang kemiripannya sangat sangat besar kemungkinannya dari dokumen-dokumen yang lain gitu. Contohnya seperti ketika kita searching Google, kan misalnya kita mencari sesuatu, misalnya web programming di program studi teknik informatika, dia akan memunculkan dokumen-dokumen yang dimana pendekatannya kalau dibandingkan itu lebih mirip daripada dokumen-dokumen yang ada di bawahnya. Nah itu adalah um, salah satu contohnya. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.